Hai, selamat datang di Pijat Mas Ro Channel, tempat berbagi wawasan ringan. Kali ini saya ingin berbagi wawasan mengenai vaksin COVID-19. Ini untuk yang belum vaksin, tapi masih bingung caranya. Saya ingin berbagi cara atau langkah-langkahnya apa sih yang mesti dilakukan kalau kita mau vaksin. Kalau misalnya lihat di poster atau media informasi lainnya itu biasanya ada beberapa step, meja 1, meja 2, meja 3, dan meja 4 biasanya gitu. Tapi biasanya orang bingung kalau misalnya prakteknya kok pas di lapangan kok ngelihatnya kok stepnya banyak banget ya. Terus ya apa aja sih yang masih dilakukan? Nah itu saya akan bahas ini di sini, termasuk persiapan diri, kesehatan kita, terus data apa aja dan alat apa aja yang mesti dibawa, serta tips-tipsnya. Jadi gini, karena ini biasanya kan ada di tempat yang bukan dikhususkan untuk vaksin. Jadi misalnya ada beberapa instansi yang mengadakan vaksin. Jadi yang lumayan besar kuotanya biasanya sih bisa 400 sampai 600 kuotanya, dibanding yang biasa mungkin 200, biasanya 200. Dan ini biasanya tempat-tempat yang untuk mengadakan vaksin ini, jadi ini bukan fasilitas seperti klinik atau rumah sakit yang ada pengeras suara segala macam. Jadi ini kayak tempat yang bukan untuk vaksin namun dipergunakan untuk vaksin. Jadi termasuk pengeras suara segala macam itu biasanya tidak seperti yang ada atau permanen di klinik atau di rumah sakit. Jadi ini juga penting juga nih buat diketahui, karena biasanya ada stepnya itu, daftar, nunggu, terus panggilannya itu kita harus benar-benar memperhatikan orang yang memanggilnya, karena pengeras suaranya itu terbatas segala macam. Dan kalau misalnya udah kelewat, ini akan berpengaruh juga sama ini, karena antrinya kan lumayan banyak, karena di beberapa instansi itu kuotanya tuh bisa sampai 400 sampai 600. Kalau yang biasanya tuh mungkin sekitar 200 sampai 300 sih biasanya. Tapi kalau untuk instansi yang mengadakan ini dan ini terbuka untuk umum, biasanya kuotanya lumayan besar. Untuk step pertama apa banget ya, persiapan diri. Karena ini akan berpengaruh pada tes kesehatan nanti saat screening. Pertama, jangan begadang, jangan minum minuman beralkohol, termasuk kopi. Ada beberapa yang menyarankan untuk tidak minum kopi sebelum vaksin. Saat mau berangkat, sarapan terlebih dahulu, karena biasanya ini sangat disarankan sebelum vaksin itu sudah sarapan. Kondisi psikologi tidak tegang atau senormal mungkin, karena nanti akan berpengaruh saat ditensi. Kalau misalnya ternyata tensinya dianggap tinggi, nanti kita prosesnya akan ditunda. Jadi kita harus nunggu dulu 15 sampai 30 menit untuk dicek kembali. Ini akan berpengaruh pada proses atau kita jadi terhambat proses. Lalu nanti ada wawancara PTM, penyakit tidak menular. Jadi riwayat kita tuh punya penyakit jantung misalnya, atau pengentalan darah, atau paru-paru segala macam. Ini jawab dengan jujur, karena ini akan berpengaruh pada proses berikutnya. Dokter kan nggak tahu kondisi kita yang paling tahu, dan dokter menganalisa kondisi kita itu berdasarkan informasi dari kita untuk memutuskan dosis dan bisa atau tidaknya, atau aman atau tidaknya kita divaksin. Jujur, ini penting banget nih. Sama tes darah, nanti kita akan ada tes darah, akan diambil sampel darahnya. Ini biasa aja, jangan terlalu terburu-buru, karena ini biasanya tugasnya dokternya itu akan sangat berhati-hati mengecek informasi yang dari sampel darah. Bahkan saya pun mengalami ya, mereka tuh mengulang sampai benar-benar akurat. Bahkan ada yang menggunakan lebih dari satu test strip atau biosensornya
untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi mereka sangat berhati-hati dalam proses screening ini. Jadi sebisa mungkin kondisinya fit dan psikologi tidak tegang. Jadi kondisi kita tuh fisik dan psikis tuh benar-benar normal. Sedangkan untuk data, hal yang kita perlu siapkan KTP asli dan fotokopi KTP. Ini untuk input data. Dan saat input data dicek atau jangan sampai salah nomor handphone, karena ini akan dipergunakan untuk informasi vaksin berikutnya, vaksin kedua, dan untuk mengirimkan link sertifikat vaksinnya juga. Jadi ini akan berpengaruh. Jadi saat input data di cross check lagi agar tidak salah. Sedangkan alat yang diperlukan hanya pulpen sih sebenarnya. Kita hanya butuh pulpen aja untuk mengisi data. Akan diberikan dua lembar dan yang perlu diisi hanya biodatanya aja. Sedangkan PTM, riwayat kesehatan segala macam nanti itu diisi oleh dokternya. Prosesnya sebenarnya sih sederhana. Awal itu biasa kita daftar. Ini biasanya bareng sama, jadi satu antrian itu dengan orang yang registrasi atau daftar online dan offline. Jadinya misalnya ada yang datang itu nomor 1 offline, antrian nomor 2 nya yang kedua itu bisa jadi itu yang online atau offline, jadi berurutan, tidak terpisah yang online dan offline. Setelah itu kita dapat nomor antrian dan kita mengisi data. Kita bisa mengisi data di ruang tunggu atau di tempat yang nyaman buat kita sampai nama kita dipanggil. Disarankan saat antri menunggu panggilan untuk pertama kalinya itu kita berada di dekat orang yang mengumumkan nomor antrian, karena biasanya pengeras suaranya itu tidak terlalu maksimal sih. Lalu setelah kita dipanggil, hal yang pertama dilakukan adalah tes suhu, membersihkan tangan dengan hand sanitizer, lalu entry data. Ini lumayan penting juga nih, karena ini akan berkaitan dengan informasi yang akan dikirim ke kita melalui SMS mengenai vaksin kedua nantinya setelah vaksin pertama selesai. Waktu, tempat, dan sertifikat vaksin itu akan dikirim melalui SMS. Dan saat entry data harap diperhatikan dengan baik agar tidak salah. Sebenarnya ada kesempatan sih nanti setelah vaksin, saat observasi datanya tuh akan di cross check lagi, tapi lebih baik sudah betul atau datanya sudah valid di saat registrasi. Setelah entry data selesai, kita akan membawa form yang kita pakai, formulir yang kita bawa. Formnya kita serahkan ke pengumpul atau orang yang menerima hasil dari input data. Kita akan masuk ke ruang tunggu berikutnya. Ini kita antri untuk screening, pemeriksaan berat badan, tensi darah, tinggi badan, terus cek darah segala macam itu kan. Setelah selesai dari meja screening, kita akan diarahkan untuk ke meja vaksin. Kita akan vaksin. Setelah selesai, kita akan
diarahkan ke meja observasi. Di meja observasi ini kita akan menyerahkan nomor antrian kita, lalu akan ditukar dengan kartu vaksin. Sebelum menerima kartu vaksin, kita akan menunggu di ruang tunggu observasi itu sekitar 30 menit untuk memastikan kondisi kita itu atau efek dari vaksin itu terhadap tubuh kita di 30 menit pertama, biasanya seperti itu. Karena beberapa orang ada yang alergi segala macam, itu akan ada efeknya dan akan ditangani oleh tim medis di situ. Jika 30 menit tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan atau normal, kita akan dipanggil ke meja observasi dan menerima kartu vaksin. Nanti biasanya kalau saya pribadi 24 jam dari vaksin itu menerima SMS untuk informasi tempat dan waktu vaksin kedua. Beberapa informasi yang di kartu vaksin yang paling penting adalah di situ nama dokter dan nomor yang bisa dihubungi jika kita mengalami efek negatif, misalnya kita pusing, jika mau konsultasi atau apa, kita bisa menghubungi nomor tersebut. Ada di bagian belakang dari kartu vaksin tersebut.